Perempat final yang pastinya seru. Belanda versus Argentina. Inggris versus Prancis. Kalau kata admin, babak perempat final yang punya cita rasa babak final. Kalau Belanda memiliki kombinasi pertahanan kuat dan serangan balik yang cukup menakutkan, sedangkan Argentina memiliki serangan yang atraktif, mematikan, indah, dan mesin gol yang berbentuk manusia, yaitu Lionel Messi. Menurut admin, duel antara Belanda melawan Argentina ibarat benteng kokoh melawan tank baja. Admin penasaran, strategi seperti apa yang akan dipakai Louis van Gaal dan juga Lionel Scaloni pada pertandingan kali ini? Kamu nanya. Kalau duel antara Inggris dan Prancis akan menjadi duelnya anak muda. Kayak admin lah. Inggris tahun ini sedang bagus-bagusnya. Mungkin ini era terbaiknya. Memiliki serangan yang tajam. Skuad yang mantap lah pokoknya. Tapi agak mengkhawatirkan nih di lini pertahanan. Ini kata admin ya. Sedangkan juara bertahan Prancis masih konsisten sebagai negara dengan kualitas juara Piala Dunia. Admin prediksi, laga antara Inggris versus Prancis akan menjadi salah satu laga paling seru sepanjang gelaran Piala Dunia 2022. Gimana menurut kalian? Langsung saja yuk kita kemon. Pertarungan antara Belanda versus Argentina akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 10 Desember 2022, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Lusail Stadium. Admin memprediksi laga akan berjalan alot, seru, panas, dan menegangkan. Belanda pastinya akan bermain ngotot dan habis-habisan pada pertandingan kali ini. Bukan saja karena lawannya adalah Lionel Messi dan kawan-kawan, tapi juga ini merupakan penampilan comeback-nya Belanda setelah mereka tidak lolos Piala Dunia 2018 lalu. Admin menebak, Belanda akan kembali menggunakan formasi sama seperti sebelumnya, yaitu 3-4-1-2. Louis van Gaal sepertinya sangat menyukai formasi yang memadukan antara pertahanan yang tak tertembus dengan serangan balik yang mematikan ini. Virgil van Dijk tentunya akan menjadi tumpuan utama pertahanan tim oranye untuk menahan serangan Lionel Messi dan kawan-kawan. Sedangkan duet antara Cody Gakpo dan Memphis Depay pastinya diharapkan untuk dapat menjebol gawang Argentina. Sejauh ini, formasi 3-4-1-2 yang selalu diterapkan Louis van Gaal dalam setiap penampilan Belanda terbukti sangat efektif. Sepanjang gelaran sepak bola dunia 2002 Qatar, Belanda belum sekalipun mengalami atau merasakan kekalahan. Pada pertandingan pertama fase grup, Belanda menang 0-2 atas Senegal. Pada pertandingan kedua fase grup, Belanda ditahan imbang 1-1 oleh Ekuador. Dan pada pertandingan terakhir fase grup, Belanda kembali menang 2-0 dari tuan rumah Qatar. Dan yang terakhir, pada babak 16 besar saat melawan Amerika Serikat, Belanda semakin menggila dengan kemenangan 3-1. Dengan hasil tersebut, pantaslah kalau Belanda akan menjadi lawan yang cukup merepotkan bagi Argentina. Sedangkan Argentina, menurut admin, akan menggunakan formasi 4-3-3 saat menghadapi Belanda pada semifinal nanti. Berbeda dengan Belanda yang konsisten dengan formasi 3-4-1-2, Argentina tercatat menggunakan dua formasi pada Piala Dunia 2022, yaitu formasi 4-4-2 dan juga formasi 4-3-3. Formasi 4-4-2 digunakan saat melawan Arab Saudi pada pertandingan pertama babak grup dengan hasil kekalahan 1-2. Formasi 4-4-2 juga digunakan Argentina pada pertandingan kedua babak grup saat melawan Meksiko. Tapi kali ini Argentina menang dengan skor 2-0. Sedangkan formasi 4-3-3 mulai digunakan Argentina saat melawan Polandia pada pertandingan ketiga babak grup. Kali ini Argentina menang lagi dengan skor 2-0. Pada babak 16 besar melawan Australia, Argentina kembali menggunakan formasi 4-3-3. Dan hasilnya, Argentina menang dengan skor 2-1. Pada pertandingan ini, semua gol yang tercipta dicetak oleh pemain Argentina.
artinya 1 gol bunuh diri. Lionel Scaloni perlu memberikan perhatian lebih untuk pemain bertahan Argentina. Apalagi saat melawan Belanda yang memiliki pertahanan yang terkenal kuat dan mengandalkan serangan balik. Kan jadi lawak kalau Messi-nya susah payah cetak gol, tapi pemain bertahan Argentina buat gol juga untuk Belanda. Prediksi admin untuk laga antara Belanda dan Argentina akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Belanda. Alasannya adalah kondisi Virgil van Dijk yang relatif konsisten dalam 4 laga terakhir. Dengan performanya tersebut, setidaknya Lionel Messi akan tertahan dan akan sulit mengembangkan permainan. Dan juga kondisi pemain bertahan Argentina yang tidak konsisten. Terlihat pada babak 16 besar saat melawan Australia, Argentina melakukan blunder gol bunuh diri. Kondisi ini tentu saja akan dimanfaatkan secara maksimal oleh Cody Gakpo dan Memphis Depay yang sedang dalam kondisi prima. Gimana menurut kalian guys? Apakah punya pendapat lain? Komen di kolom komentar ya. Pertarungan antara Inggris dan Prancis akan diselenggarakan sehari setelah pertarungan Belanda versus Argentina pada jam yang sama di Stadium Al-Bayt Al-Khar. Salah satu pertandingan terbaik sepanjang gelaran Piala Dunia 2022 menurut admin. Inggris yang menjadi juara 4 pada Piala Dunia 2018 tentu saja ingin setidaknya finish di posisi sama pada Piala Dunia 2022. Apalagi dengan materi pemain pada Piala Dunia 2022 ini yang bisa dikatakan jauh lebih baik. Maksudnya pemain-pemainnya ya. Target juara Piala Dunia pun bukan khayalan semata. Kalau kita flashback ke pertandingan yang sudah dilakoni Inggris sepanjang gelaran Piala Dunia 2022, Inggris merupakan negara yang produktivitas golnya paling banyak dengan jumlah kebobolannya paling sedikit. Sebagai tambahan, Inggris mengemas penampilan yang sangat baik tanpa sekalipun kalah. Ini menandakan bahwa Inggris agresif dalam menyerang dan kuat juga dalam bertahan. Paket komplit lah. Pada pertandingan pertama babak grup, Inggris menggunakan formasi 4-2-3-1 saat melawan Iran, dan hasilnya Inggris membantai Iran dengan skor 6-2. Formasi 4-2-3-1 digunakan kembali pada pertandingan kedua babak grup saat melawan Amerika, dan hasilnya laga berakhir dengan skor kacamata. Pada pertandingan terakhir babak grup, Inggris mengganti formasi menjadi 4-3-3 saat melawan Wales. Kali ini, Inggris berhasil menghajar Wales dengan skor 3-0. Saat babak 16 besar melawan Senegal, formasi 4-3-3 dipertahankan Inggris, dan Inggris berhasil menang kembali dengan skor telak 3-0. Prediksi admin, Inggris saat berhadapan dengan Prancis nanti, Inggris akan menerapkan formasi 4-3-3 daripada formasi 4-2-3-1 atau formasi yang digunakan pada Piala Dunia 2018 yaitu 3-1-4-2. Sang juara bertahan Perancis sampai babak 16 besar masih menunjukkan konsistensinya. Melawan Polandia pada babak 16 besar, Perancis mendominasi sepanjang laga dan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Meski pada babak grup, Prancis tidak semenakjubkannya Inggris, tapi Prancis tetap menjadi juara grup D. Prancis hanya butuh 2 pertandingan pada babak grup untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar dan menjadi juara grup D. Pada babak pertama fase grup, Prancis menang 4-1 atas Australia dengan menggunakan formasi 4-2-3-1. Sedangkan pada pertandingan kedua babak grup, Prancis menerapkan formasi yang sama dan kembali menang dengan skor 2-1 atas Denmark. Dan pada pertandingan terakhir fase grup, akhirnya Prancis kalah 0-1 dari Tunisia. Pada pertandingan ini, Prancis memainkan pemain pelapis keduanya. Ya, karena sudah positif lolos dan juara grup, istilahnya ngepur lah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sombong amat. Sombong amat. Menurut admin, pada pertandingan melawan Inggris nanti, Prancis akan lebih memilih menerapkan formasi 4-2-3-1 daripada menurunkan pemain pelapis
atau formasi 4-4-2 seperti di final Piala Dunia 2018 lalu. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan antara Inggris melawan Prancis dan berhak melaju ke semifinal? Kalau admin lebih memilih Prancis daripada Inggris. Prancis masih dengan skuad terbaiknya meski ada perubahan beberapa pemain. Tapi Inggris masih dengan pemain bertahan yang sama, meskipun daya serang sudah jauh meningkat. Admin agak trauma dengan pemain satu ini. Prancis mungkin akan menang dengan skor tipis 2-1. Gimana nih menurut kalian guys? Siapa yang akan menang? Komen di kolom komentar ya.